mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang tidak bisa bedain rezeki dengan gaji, ya, atau dengan penghasilan. Jadi kalau orang ukurannya gaji, rezeki itu adalah gaji, slip, transferan yang masuk. Nah, itu pasti orang nggak bersyukur karena jumlah uang yang ada di rekening kita ataupun jumlah uang yang kita terima secara cash ataupun secara transfer itu sesungguhnya adalah bukan ukuran seseorang itu besar atau tidak rezekinya. Nah, kalau kita bicara rezeki maka Allah tidak nyebutnya uang, fulus enggak. Lihat di Quran apa ada kata-kata fulus kan enggak ada. Kata-katanya paling amwal gitu kan, rezeki gitu ya. Jadi kata-kata fulus itu kan enggak ditemukan. Uang, motik, money gitu kan enggak ada. Duit gitu kan enggak. Nah, jadi Allah membahasakannya rezeki. Nah, rezeki itu sangat luas. Ya, kalau kita mau membedah rezeki itu sehari semalam enggak selesai. Tetapi secara singkat begini. Jadi, tolong dibedakan. Kalau rezeki setiap orang ditanggung sama Allah. Setiap makhluk, bukan orang lagi. Ya. Waman min dabatin gitu kan istilahnya, dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini Allah tanggung semua rezekinya, ya, tidak ada pengecualian sama sekali, ya, bahkan coro saja ditanggung sama Allah rezekinya, bahkan hewan-hewan kecil ada makanannya, jadi semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masalah rezeki itu nggak ada yang tidak dikasih sama Allah, clear ya, pasti. Setiap makhluk hidup itu dibekali dengan rezeki. Nah, ketika jatah rezekinya selesai, jatah hidupnya selesai. Saya ingatkan lagi. Ketika orang itu hidup, maka Allah kasih jatah rezeki. Ketika jatah rezekinya selesai, sudah selesai pula kehidupannya di dunia. Jadi mengakhiri kehidupan itu Allah biasanya sambil menyetop rezekinya. Kalau udah rezekinya sudah mulai nggak bisa, itu sudah tanda-tanda kematian. Nah, dari situ jelas-jelas. Walaupun orang bangkrut, kalau memang itu masih jatahnya hidup, rezekinya masih ada. Bahkan bisa balik lagi lebih berlipat-lipat dari dulu ketika dia bangkrut misalnya. Nah, jadi tolong dibedakan antara gaji dengan rezeki. Setiap orang terima rezeki dari Allah tetapi belum tentu terima gaji. Nah, rezeki itu artinya luas, ya. Dia bisa berupa harta benda, apakah itu uang, apakah itu rumah, apakah itu mobil dan teman-temannya. Apakah jabatan, itu juga termasuk rezeki. Nah, ada rezeki-rezeki yang kadang tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita cermati, padahal itu nempel terus dalam diri kita. Rezeki itu bernama kesehatan. Baru kemudian setelah ketemu sama dokter, ketemu sama suntik, sama rumah sakit, sama ICU, di situ baru, oh ya Allah, ternyata sehat itu mahal harganya, baru dia ngomong gitu kan. Nah, jangan sampai nunggu di ICU baru ngomong kalau rezeki itu ada berupa sehat. Enggak, syukuri dulu. Alhamdulillah bisa gerak-gerak enak, bisa bernafas lega, oksigen mudah masuk, enggak bayar oksigennya seperti yang di rumah sakit, disyukuri. Oke ya, kalau bicara kesehatan udah, itu sehari semalam dibahas enggak selesai. Bagaimana yang namanya organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah ini didetailkan berapa harganya. Wah, jangan tanya, rezeki itu luas. Ada rezeki lain berupa ketentraman. Ini yang kadang orang tidak pernah menyadari. Jadi ada orang yang bangun pagi, berangkat kerja atau aktivitas, pulang lagi nyaman, enak, tidak ada masalah. Itu rezeki loh. Di belahan bumi yang lain, jangan sampai belahan bumi yang mana-mana. Kadang-kadang di sekeliling kita, ada orang kerja itu nggak menikmati, nggak happy, di kantor nggak seneng, di rumah nggak seneng. Ada masalah dengan kantornya, masalah dengan kerjaannya, masalah dengan rumah tangganya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan dirinya sendiri. Wah, itu tidak rezeki. Nah, rezeki itu bisa tentram. Tentram itu juga termasuk rezeki. Ada lagi nih rezeki yang lain nih, nah, yang perlu kemudian kita pahami. Rezeki yang lain misalnya berupa yang namanya apa? Yang berupa namanya kebebasan, kemerdekaan, tidak dipenjara, tidak kena kasus, tidak ada masalah dengan hukum, itu rezeki loh. Banyak orang yang kemudian begitu ada orang berkasus itu, oh iya ya, orang di penjara itu nggak enak, orang jadi tersangka itu nggak enak, orang begini-begini yang kira-kira kena kasus hukum itu nggak enak. Itu rezeki orang-orang yang tidak punya kasus itu. Jadi disyukuri. Ada lagi rezeki itu berupa kesempatan. Orang dikasih kesempatan umroh, dikasih kesempatan berhaji, dikasih kesempatan pengajian, dikasih kesempatan bisa kenal dengan orang-orang baik, dikasih kesempatan bisa beramal soleh, itu rezeki.
dikasih kesempatan sama Allah sering berdoa, itu rezeki. Banyak orang yang sampai hari ini nggak pernah doa, malas doa, ngangkat tangannya malas, itu nggak dapat rezeki dia. Nah jadi rezeki itu sangat luar biasa. Ada kemudahan itu rezeki, ya kemudahan amal soleh itu juga rezeki. Ada rezeki yang lain lagi apa? Ya jadi ketentraman sudah, kebebasan, kemudian beramal juga rezeki. Ada rezeki lain lagi, bisa dikatakan ya punya pasangan hidup itu rezeki, punya anak juga rezeki, dimudahkan urusannya itu rezeki. Nah jadi kalau kita udah bicara rezeki, jangan pernah disempitkan dalam bentuk uang, jangan pernah disempitkan dalam bentuk barang. Kalau itu jadi ukuran kita, insya Allah sampai mati kita nggak pernah bersyukur. Iya, karena begitu ukurannya uang, lihat orang yang uangnya lebih gede, langsung drop, syukurnya hilang. Anda rezeki itu berupa mobil, lihat mobil yang lebih bagus, drop, Anda nggak syukur, hilang situ syukurnya. Anda rezeki itu berupa rumah, dianggap itu rumah itu adalah bagian dari rezeki, kemudian lihat rumah orang lain lebih bagus, kalau nggak syukur ya hilang itu nanti, ya bisa hilang. Nah maka dalam rumus rezeki ini sudah sangat jelas ya, bahwa Allah itu tidak pilih kasih, semua dikasih rezeki, hanya berbeda-beda. Kaya dan miskin itu hanya ujian. Hanya ujian. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kekayaan atau kemiskinan yang lolos. Kalau kekayaan jarang yang lolos. Walaupun ada sedikit, tapi kalau kemiskinan banyak orang lolos. Ketika diuji dengan kemiskinan, orang ini duha, tahajud, wirid, sholawat, zikir, kemudian mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya, tiap malam dia bangun minta, ya Allah lunaskan utangku ya Allah. Pokoknya kalau diuji dengan rezeki yang sempit berupa duit, dia lolos, seringnya lolos. Dekati Allahnya tenanan, serius. Begitu dikasih ujian berupa kekayaan, ini hati-hati. Banyak orang terlena. Akhirnya untuk apa aku duha, kan duha untuk kaya, aku udah kaya. Untuk apa sedekah, aku udah kaya. Umumnya masalah kan. Jadi ketika orang sudah punya segalanya, itu kalau nggak hati-hati malah dia menjadi orang yang susah sekali bersyukur. Ini yang berbahaya. Makanya ada orang kalau di sosmed itu kan lihat orang-orang yang hanya dikasih makan sedikit girangnya minta ampun. Ada orang yang dikasih apa gitu senangnya minta ampun, sampai sujud syukur gitu kan. Padahal hanya dikasih ini, dikasih itu. Itulah namanya rahmat dari Allah. Kalau udah menyapa orang yang baik, orang yang beriman, walaupun dikasih sedikit sama Allah, disyukuri sampai sujud syukur dia. Bagi sebagian orang nggak usah nunggu punya rumah dia sujud syukur. Dia dibayar SPP sekolahnya ada, sujud syukur minta ampun, senang sekali sama Allah. Ya Allah ampuni dosa aku, terima kasih ya Allah, alhamdulillah telah Engkau berikan rezeki ini bisa sekolah lagi. Sampai sujud syukur. Ada yang dibedah rumahnya sujud syukur di TV gitu kan. Nah, jadi mari kita jadi orang yang jangan membatasi skema rezeki itu dengan duit saja. Kalau dengan duit saja nanti kita jadi orang yang susah bersyukur. Kalau sudah nggak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Ya, jadi sudah sangat jelas ya untuk masalah bersyukur itu kata kuncinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari rezeki itu sehingga tidak membatasi rezeki hanya berupa uang, tetapi apa saja di sekeliling kita. Begitu kita syukur kepada Allah, maka itu menjadi sebuah rezeki yang luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah bersyukur kepada rezeki yang telah Allah berikan sehingga Allah akan menambah dan menambah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.